Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Insinyur Anusyirwan Muins, MSc MM selaku promotor, dan Bapak Dr. Insinyur Willizen MM selaku co-promotor, serta Bapak dan Ibu tim penguji lainnya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan hasil penelitian disertasi saya ini. Adapun judul dari penelitian disertasi saya ini adalah determinan keinovatifan dosen dan implikasinya terhadap kinerja dosen. Studi empiris pada 6 perguruan tinggi Politeknik Negeri pertama di lingkungan Kemendikbudristek. Pertama-tama saya akan mempresentasikan mengenai revisi hasil sidang proposal disertasi saya yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 Juni tahun 2022 via online Zoom meeting. Yang pertama dari Bapak Profesor Dr. Insinyur Anusyirwan Muins, MSc MM selaku Ketua Sidang, yaitu menyarankan untuk mempertajam makna tabel dan latar belakang, kemudian menambahkan penjelasan pada halaman 76, yaitu berbagi keterampilan dan mengumpulkan keterampilan. Kemudian menambahkan nomor SK penunjukan sebagai Politeknik pertama dan menambahkan kelemahan dan kelebihan uji reliabilitas Sherman Brown dan Cronbach's Alpha. Semuanya itu telah saya perbaiki dan saya tambahkan sesuai dengan revisi dan saran dari Bapak Profesor Dr. Insinyur Anusyirwan Muins, MSc MM. Kemudian yang kedua dari Bapak Dr. Insinyur Willizen MM, yaitu menyarankan untuk semua tabel yang horizontal itu dibuat vertikal, kemudian menambahkan pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung lengkap dengan gambar dan persamaan, kemudian mengganti teknik sampling pada poin 431 dengan sampel. Dan semua itu juga telah saya perbaiki dan saya revisi sesuai dengan saran. Kemudian yang ketiga dari Ibu Dr. Marhalinda SEMM, yaitu menyarankan menambahkan teori pada keinovatifan dosen yang didorong oleh dari individu dan lingkungan, kemudian menambahkan kriteria 6 Politeknik Negeri pertama, menambahkan sampel dosen adalah PNS atau dosen tetap, dan menambahkan gap riset mengapa keinovatifan menjadi variabel intervening, dan menambahkan penjelasan keinovatifan dosen dalam hal keterampilan. Semuanya juga telah saya tambahkan dan saya perbaiki sesuai dengan saran. Dan yang terakhir dari Bapak Profesor Dr. Irsmu Hajar SEMM, yaitu untuk perbaikan atau perubahan judul, kemudian mempertimbangkan variabel utama atau grand problemnya, dan kemudian memperbaiki sintesa pada kepemimpinan transformasional, bukan pemimpin tetapi gaya kepemimpinan. Dan untuk saran atau perbaikan telah saya perbaiki sesuai dengan saran dan revisi. Kemudian untuk grand problem itu sudah saya konsultasikan dengan pembimbing. Dan ini adalah model penelitian disertasi saya, di mana dalam model ini terdiri dari 3 variabel eksogen, yaitu kepemimpinan transformasional, knowledge sharing, dan integritas akademik, dan 2 variabel endogen, yaitu keinovatifan dosen dan kinerja dosen. Dan ini adalah hasil dari penelitian disertasi saya. Yang pertama, variabel kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap keinovatifan dosen dengan koefisien regresi 0,17 dan nilai signifikansi 2,19. Di mana kepemimpinan transformasional terdiri dari 4 dimensi, yaitu pengaruh ideal, motivasi inspirasi, stimulasi intelektual, dan perhatian individu. Dimensi yang paling dominan berpengaruh pada kepemimpinan transformasional adalah stimulasi intelektual, dengan indikatornya, yaitu pemimpin memiliki pengetahuan up-to-date, pemimpin mendorong untuk mencari cara-cara kerja baru dalam menyelesaikan tugas, dan pemimpin mendorong bawahan agar kreatif. Kemudian yang kedua, knowledge sharing berpengaruh positif dan signifikan terhadap keinovatifan dosen dengan nilai koefisien regresi 0,26 dan signifikansi 2,52. Di mana knowledge sharing terdiri dari 3 dimensi, yaitu knowledge donating, knowledge collecting, dan teknologi.
Dimensi yang paling dominan berpengaruh adalah knowledge collecting, yaitu dengan indikator mengumpulkan ide-ide baru untuk penelitian dan pengabdian. Yang ketiga, integritas akademik berpengaruh positif dan signifikan terhadap keinovatifan dosen dengan nilai koefisien regresi 0,52 dan signifikansi 4,14, di mana integritas akademik terdiri dari 5 dimensi, yaitu kejujuran, kepercayaan, keadilan, kehormatan, dan tanggung jawab. Dimensi yang paling dominan berpengaruh terhadap integritas akademik adalah kepercayaan dengan indikator saling percaya pada teman adalah fondasi yang kokoh untuk kolaborasi di kampus. Kemudian yang keempat, kepemimpinan transformasional, knowledge sharing, dan integritas akademik secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh terhadap keinovatifan dosen dengan nilai koefisien determinasi yaitu 0,73 dan nilai signifikansi 4,46. Kemudian yang kelima, keinovatifan dosen berpengaruh terhadap kinerja dosen dengan nilai koefisien regresi 0,91 dan nilai signifikansi 7,28. Di mana keinovatifan dosen terdiri dari 3 dimensi, yaitu inovasi produk, inovasi proses, dan inovasi penerapan produk. Di mana dimensi yang paling berpengaruh terhadap keinovatifan dosen adalah inovasi penerapan produk dengan indikator penelitian selalu up to date sesuai perkembangan zaman. Sedangkan untuk kinerja dosen terdiri dari 3 dimensi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi, kemudian pengabdian kepada masyarakat. Di mana dimensi yang paling berpengaruh terhadap kinerja dosen yaitu pendidikan dan pengajaran dengan indikator melakukan kegiatan pengajaran secara terprogram, Kemudian yang keenam, kepemimpinan transformasional berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja dosen dengan nilai koefisien regresi min 0,07 dan nilai signifikansi min 1,04. Kemudian yang selanjutnya, knowledge sharing berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja dosen dengan nilai koefisien regresi min 0,09 dan nilai signifikansi min 1,10. Selanjutnya, integritas akademik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dosen dengan nilai koefisien regresi 0,24 dan nilai signifikansi 2,61. Di mana integritas akademik terdiri dari 5 dimensi, yaitu kejujuran, kepercayaan, keadilan, kehormatan, dan tanggung jawab. Dimensi yang paling dominan berpengaruh adalah kepercayaan dengan indikator saling percaya pada teman adalah fondasi yang kokoh untuk kolaborasi di kampus. Kemudian yang terakhir, kepemimpinan transformasional, knowledge sharing, integritas akademik, dan keinovatifan dosen berpengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap kinerja dosen dengan nilai koefisien determinasi 0,99 dan nilai signifikansi 0,19. Kemudian untuk pengaruh langsung dan tidak langsung, dapat dilihat bahwa pengaruh tidak langsung itu lebih besar daripada pengaruh langsung untuk semua variabel. Jadi dapat disimpulkan bahwa keinovatifan dosen merupakan full mediating dalam penelitian ini. Atau merupakan variabel intervening bagi kepemimpinan transformasional, knowledge sharing, integritas akademik terhadap kinerja dosen. Selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, kepemimpinan transformasional secara parsial terbukti menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap keinovatifan dosen. Nah, di mana kepemimpinan transformasional ini diukur melalui 4 dimensi, yaitu pengaruh ideal, motivasi inspirasi, stimulasi intelektual, dan perhatian individu. Dimensi yang
memiliki nilai dominan dalam membentuk konsep variabel kepemimpinan transformasional adalah stimulasi intelektual dengan nilai SLF-nya 0,93. Indikator-indikatornya adalah memiliki pengetahuan up to date, mendorong bawahan lebih inovatif, mendorong mencari cara-cara kerja baru dalam menyelesaikan tugas, dan mendorong bawahan agar lebih kreatif. Kemudian yang kedua, knowledge sharing secara parsial terbukti menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keinovatifan dosen. Di mana knowledge sharing terdiri dari 3 dimensi, yaitu knowledge donating, collecting, dan teknologi. Dimensi yang lebih dominan dalam memberikan kontribusi pada dimensi pada variabel knowledge sharing adalah dimensi knowledge collecting dengan nilai SLF-nya 0,88. Indikator-indikatornya adalah mengumpulkan ide-ide baru untuk penelitian dan pengabdian, mengumpulkan informasi baru tentang pekerjaan dari rekan-rekan, dan rekan kerja dari jurusan sama dan jurusan berbeda suka mengajak untuk melakukan penelitian dan pengabdian bersama. Yang ketiga, integritas akademik secara parsial terbukti menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keinovatifan dosen. Di mana integritas akademik dijelaskan oleh 5 dimensi, yaitu kejujuran, kepercayaan, keadilan, kehormatan, dan tanggung jawab. Dimensi yang lebih dominan adalah dimensi kepercayaan dengan nilai SLF-nya 0,90. Dengan indikator-indikator adalah tidak selalu mempersiapkan materi perkuliahan, senang berdiskusi mengenai kegiatan akademik bersama teman, dan saling percaya pada teman adalah fondasi yang kokoh untuk kolaborasi kampus. Kemudian yang keempat, kepemimpinan transformasional, knowledge sharing, dan integritas akademik secara simultan terbukti menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keinovatifan dosen. Nah, dari ketiga variabel tersebut, variabel yang paling berpengaruh dominan adalah variabel integritas akademik. Di mana keinovatifan dosen diukur dari 3 dimensi, yaitu inovasi produk, inovasi proses, dan inovasi penerapan produk. Di mana dimensi yang lebih dominan dalam menjelaskan kontribusi pengaruh adalah dimensi inovasi penerapan produk dengan nilai SLF 0,93. Dengan indikator-indikatornya adalah penelitian selalu up to date sesuai perkembangan zaman, membuat video pembelajaran agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif, membuat modul pembelajaran sebagai hasil penelitian, dan hasil penelitian sering dapat diterapkan pada masyarakat. Kemudian yang kelima, kepemimpinan transformasional secara parsial terbukti berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja dosen. Dalam hal ini berarti bahwa pola kepemimpinan transformasional saat ini belum efektif dan belum memenuhi harapan dosen. Misalnya, pemimpinnya kurang komunikatif, kurang perhatian, tidak memotivasi, tidak berlaku adil, tidak mau menerima saran dan kritik, tidak memberi kepercayaan dalam bekerja, kurang memperhatikan kesejahteraan, dan kurang adanya penghargaan terhadap hasil kerja dosen. Sehingga perlu upaya perbaikan dengan pola kepemimpinan transformasional yang ada saat ini, karena akan berdampak terhadap kinerja dosen 6 perguruan tinggi politeknik negeri pertama di lingkungan Kemendikbudristek. Kemudian yang keenam, knowledge sharing secara parsial terbukti berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja dosen. Dalam hal ini, rendahnya budaya knowledge sharing itu di kalangan dosen dapat disebabkan karena beberapa faktor. Misalnya, kurang kepercayaan terhadap rekan kerja dan tipe kepribadian yang kompetitif. Selain itu juga masih banyak akademisi yang menimbun pengetahuan yang dimiliki. Dan tidak semua orang juga termotivasi untuk memperoleh informasi atau pengetahuan dari rekan kerja. Sehingga perlu juga upaya perbaikan untuk meningkatkan budaya berbagi pengetahuan di kalangan dosen, karena akan berdampak terhadap kinerja dosen 6 perguruan tinggi politeknik negeri pertama di lingkungan Kemendikbudristek. Kemudian yang ketujuh, integritas akademik secara parsial terbukti menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja dosen. Di mana kontribusi ini dijelaskan oleh 5 dimensi, yaitu kejujuran, kepercayaan, keadilan, kehormatan, dan tanggung jawab. Dengan dimensi yang paling dominan adalah kepercayaan dengan nilai SLF 0,90. Dan indikator-indikatornya
tidak selalu mempersiapkan materi perkuliahan, sedang berdiskusi mengenai kegiatan akademik bersama teman, dan saling percaya pada teman adalah fondasi yang kokoh untuk kolaborasi kampus. Kemudian yang kedelapan, inovatifan dosen secara parsial terbukti menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja dosen. Di mana keinovatifan ini diukur dari 3 dimensi, yaitu inovasi produk, dan inovasi penerapan produk. Dimensi yang dominan adalah inovasi penerapan produk dengan nilai SLF 0,93. Dengan indikator-indikatornya adalah penelitian selalu up to date sesuai perkembangan zaman, membuat video pembelajaran agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif, membuat modul pembelajaran sebagai hasil dari penelitian dan hasil penelitian yang dapat diterapkan pada masyarakat. Dan yang terakhir, kepemimpinan transformasional, knowledge sharing, integritas akademik, dan keinovasian dosen secara simultan terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dosen. Nah, dari keempat variabel ini, variabel yang paling berpengaruh adalah keinovatifan dosen. Di mana kinerja dosen itu diukur oleh 3 dimensi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Dimensi yang lebih dominan itu adalah dimensi pendidikan dan pengajaran dengan nilai SLF-nya 0,84. Indikator-indikatornya adalah membuat bahan ajaran dengan mahasiswa, melakukan kegiatan pengajaran secara terprogram, dan melaksanakan program kerja sesuai dengan rencana kerja. Nah, dalam hal ini juga keinovatifan dosen yang juga merupakan variabel endogen, dia juga berfungsi sebagai variabel intervening karena terbukti mampu memediasi dan memperkuat pengaruh ketiga variabel, yaitu kepemimpinan transformasional, knowledge sharing, dan integritas akademik terhadap kinerja dosen, yang ditunjukkan dengan nilai R-square atau koefisien determinasi sebesar 0,99. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa peningkatan kinerja dosen pada unit kerja 6 Politeknik Negeri Pertama di lingkungan Kemendikbudristek itu tidak hanya dilakukan melalui kepemimpinan transformasional, knowledge sharing, integritas akademik secara bersama, tapi juga dengan keinovatifan dosen. Selanjutnya adalah implikasi manajerial. Yang pertama, kepemimpinan transformasional, knowledge sharing, dan integritas akademik diberikan perhatian untuk dilakukan perbaikan dan peningkatan karena mampu mempengaruhi dan membuktikan serta mendorong terbangunnya keinovatifan dosen. Kebijakan dan pembentukan kepemimpinan transformasional, knowledge sharing, dan integritas akademik secara bersama-sama juga perlu diperbaiki dan ditingkatkan karena terbukti mempengaruhi keinovatifan dosen dan kinerja dosen, terutama dengan melakukan langkah-langkah kebijakan organisasi terhadap perbaikan dan peningkatan dalam pengelolaan organisasi melalui dimensi-dimensi yang dominan dari variabel integritas akademik yang merupakan variabel yang paling dominan di antara ketiga variabel tersebut. Yang kedua, hasil penelitian ini memberikan implikasi yang menghasilkan pola dan model kebijakan dalam upaya perbaikan keinovatifan dosen untuk meningkatkan kinerja dosen dengan memahami berbagai dimensi yang melekat pada perilaku SDM. Permasalahan kinerja dosen bisa dicapai dengan peningkatan kepada keinovatifan dosen yang mampu memediasi pengaruh ketiga variabel, yaitu kepemimpinan transformasional, knowledge sharing, dan integritas akademik, yaitu dengan memperbaiki pola kepemimpinan transformasional, meningkatkan budaya knowledge sharing, dan menerapkan nilai-nilai dasar integritas akademik dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Kemudian saran-saran, yang pertama saran empirik. Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel kepemimpinan transformasional, knowledge sharing, dan integritas akademik berpengaruh positif dan signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap keinovatifan dosen. Walaupun pola kepemimpinan transformasional dan knowledge sharing tidak berpengaruh secara parsial terhadap kinerja dosen, namun secara simultan kepemimpinan transformasional,
knowledge sharing, integritas akademik, dan keinovatifan dosen berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja dosen. Nah, dalam hal ini, keinovatifan dosen menjadi faktor yang sangat dominan. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan pola kepemimpinan transformasional yang didukung dengan pengembangan budaya knowledge sharing yang berpegang teguh pada nilai-nilai dasar akademik, sehingga akan meningkatkan keinovatifan dosen yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kinerja dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Kemudian saran manajerial, dalam usaha meningkatkan kinerja dosen, manajemen SDM Politeknik sebaiknya mampu menerapkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kepemimpinan transformasional, knowledge sharing, integritas akademik, dan keinovatifan dosen. Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaiki pola kepemimpinan transformasional, misalnya dengan memberi penghargaan atas prestasi dosen, memberi kepercayaan dalam bekerja, memberi bimbingan arahan jika dosen membutuhkan, memperhatikan kesejahteraan, komunikatif, mau menerima kritik dan saran, dan memotivasi dosen agar lebih kreatif dan inovatif. Selain itu juga, pemimpin harus dapat menumbuhkan budaya knowledge sharing di antara para dosen. Misalnya menyelenggarakan seminar atau webinar dengan narasumber dosen perguruan tinggi itu sendiri atau memanggil praktisi atau ahli lain. Kemudian mensupport dosen untuk mengikuti berbagai pelatihan tersertifikasi, pelatihan kompetensi, dan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Juga memberikan fasilitas dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang dapat mendukung iklim knowledge sharing antar dosen. Nah, tentunya pengelolaan SDM di perguruan tinggi tersebut juga harus diarahkan pada pembentukan insan yang bertakwa dan berbudi luhur, serta meletakkan landasan yang kokoh bagi dosen dengan etika akademik yang rasional, objektif, dan normatif melalui pembinaan karakter. Karena etika akademik itu menjadi elemen yang penting ketika berhadapan dengan perkembangan sosial, ekonomi, politik, budaya, dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, selain mengutamakan kompetensi profesional, kejujuran, integritas, dan tanggung jawab pribadi yang objektif, perguruan tinggi juga harus bertanggung jawab kepada publik, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta menjadi sumber acuan budaya luhur bangsa Indonesia. Dengan adanya kepemimpinan transformasional yang baik, budaya knowledge sharing antar dosen, dan menanamkan nilai-nilai dasar akademik, maka tentunya akan menghasilkan dosen yang berkualitas. Dosen yang berkualitas tentunya akan dapat menghasilkan karya-karya inovasi, karya-karya yang berinovasi yang berdampak pada peningkatan keinovatifan dosen dan kinerja dosen. Selanjutnya, saran bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan penelitian lanjut pada kondisi yang berbeda, dengan variabel yang lebih kompleks dan jumlah sampel yang lebih besar, sehingga hasilnya akan dapat menyempurnakan penelitian ini. Langkah-langkah tersebut dapat dilakukan dengan menggali variabel-variabel lain yang dianggap dapat mempengaruhi hubungan antar variabel yang telah diteliti dengan dukungan teori yang lebih mendalam, sehingga pola hubungan variabel berbeda dan melalui model penelitian yang berbeda. Termasuk juga unit observasi yang dikembangkan dengan menggunakan atau menambah jenis unit observasinya. Sehingga hasil penelitian lebih dapat memperkaya dan memberikan kontribusi bagi kepentingan praktis dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu manajemen di bidang manajemen sumber daya manusia serta perilaku organisasi. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.